Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir ini mengenai lanjutan dari pertemuan yang ke-14 mengenai analisis kuantitatif dalam makanan. Kalau minggu kemarin itu penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan pada analisa kuantitatif, yaitu ada metode BRIT, kemudian hitungan cawan, dan yang terakhir itu adalah MPN. Jadi pada yang sekarang akan dijelaskan mengenai metode MPN. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya kontaminasi. Yang pertama itu makanannya kurang matang masaknya, sehingga mikroorganisme tidak mati. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa mikroorganisme itu dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dari suhunya, yaitu ada yang termofilik, mesofilik, ada psikrofilik. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang kedua itu penyimpanan makanan pada suhu yang tidak sesuai. Misalkan kayak ikan segar, apabila disimpan di dalam suhu ruang, dia tidak akan awet atau tidak akan lebih dari 2 jam akan mengalami pembusukan. Jadi kalau ikan segar, daging segar itu baiknya di freezer atau di chilling. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah makanan diperoleh dari sumber yang kurang bersih. Ya, sumber mikroorganisme itu ada 3, yaitu ada air, tanah, dan udara. Jadi apabila air tidak bersih, kemudian pencucian alat di air yang kurang bersih, mencuci bahan di air yang tidak bersih, penyimpanan yang tidak tertutup padanya, itu akan menyebabkan terjadinya kontaminasi. Kemudian alat-alat yang tercemar juga akan menyebabkan kontaminasi pada makanan. Kesehatan perorangan yang kurang baik, misalnya orang lagi demam, flu, virusnya itu akan menempel pada pada makanan yang telah diolahnya. Dan cara pengawetan yang kurang sempurna juga merupakan faktor-faktor terjadinya kontaminasi. Jadi prinsipnya untuk uji kuantitatif tersebut ialah mengencerkan sampel sampai tingkat tertentu sehingga didapatkan konsentrasi mikroorganisme yang pas atau sesuai, dan jika ditanam dalam tabung akan menghasilkan frekuensi pertumbuhan tabung yang positif. Jadi semakin kecil jumlah sampel yang dimasuk atau semakin tinggi pengenceran yang dilakukan, maka semakin jarang tabung positif yang muncul. Ya, jadi hubungannya semakin tinggi pengenceran, semakin jarang tabung positif yang muncul. Oke. Untuk metode cawan yang minggu kemarin sudah saya jelaskan menggunakan medium agar, yaitu plate cone agar. Sedangkan untuk metode MPN, dia menggunakan medium yang berjenis cair atau broth, yaitu mediumnya yang sering digunakan pada metode MPN ini adalah lactose broth dan BGLBB. Ini adalah BGLBB, Brilliant Green Lactose Blue Broth, ya, BGLBB. Jadi untuk tahap pertama itu menggunakan LB, tahap yang kedua itu adalah BGLBB untuk metode MPN. Jadi kalau untuk metode MPN tidak menggunakan Petri dish. Yang menggunakan Petri dish itu hanya metode tuang saja. Makanya, kalau uji penguat penduga juga bisa menggunakan Petri dish. Persiapan sampel sama, dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Sampel pada 10 gram atau 10 cc ditambahkan dengan 100 ml atau 1 gram atau ditambahkan dengan aqueous atau garam steril sampai tepat sedia 110 ml. Sampel cair itu dapat langsung dilaksanakan. Sampel cair dapat langsung dilaksanakan. Kalau untuk metode tuang, dia dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Tadi ada 10 pangkat minus 1, minus 2, minus 3, dan minus 4. Nah, metode MPN atau most probable number itu terdiri dari 3 ragam. 3 ragam yaitu ragam 1, ragam 2, dan ragam 3 namanya. Ya.
Media yang digunakan itu adalah lactose broth, di mana penentuan MPN langkah pertama tersebut adalah presumptif coliform, penduga coliform terlebih dahulu, di mana untuk ragam 1 dia menggunakan serinya adalah 5 kali 10 mili, 1 kali 1 mili, 1 kali 0,1 mili. Ragam 1 ini digunakan untuk sampel yang sudah diolah atau angka kumannya diperkirakan rendah. Contohnya yang sudah diolah itu seperti susu pasteurisasi, susu sterilisasi, kemudian lagi ada sirup, es teh, itu dilakukan menggunakan ragam 1 dengan serinya adalah 5 kali 10 mili, 1 kali 1 mili, 1 kali 0,1 mili ragamnya. Untuk ragam yang kedua itu adalah sampel yang belum diolah atau angka kumannya diperkirakan tinggi. Sampel yang belum diolah atau angka kumannya diperkirakan tinggi. Contohnya, air sungai, air sumur, yang belum diolah ya. Kalau air matang berarti menggunakan ragam 1. Kalau kemudian lagi bahan pangan yang segar itu menggunakan ragam 2. Dengan serinya adalah 5 kali 10 mili, 5 kali 1 mili, 5 kali 0,1 mili. Contohnya ini sumur kali, mata air, air hujan, air sungai, air kolam renang. Nah, terakhir itu adalah ragam 3, di mana ragam 3 itu adalah ragam alternatif untuk ragam 2. Apabila jumlah tabung terbatas, media terbatas, yaitu serinya adalah 3 kali 10 mili, 3 kali 1 mili, 3 kali 0,1 mili. Nah, yang 3, 3, 1, 5, 5, 5, 5, 1, 1 itu adalah jumlah tabung reaksi yang digunakan. Jadi kalau ragam 1 dia menggunakan tabung reaksi yang sebanyak 7 tabung reaksi. Ragam 2 dia menggunakan 15 tabung reaksi dengan serinya seperti ini. Ragam 3 dia menggunakan 9 tabung reaksi dengan serinya 3 kali 10, 3 kali 1, dan 3 kali 0,1 untuk penegasan, untuk praduga terlebih dahulu. Nah, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 2 kali 24 jam dan hasil positif dinyatakan dengan terbentuknya gas pada tabung Durham dan dilanjutkan dengan tes penegasan. Ya, jadi kalau metode MPN ini sangat lebih ribet dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau hasil negatif itu berarti coliformnya negatif dan tidak perlu dilakukan tes penegasan. Ini adalah contoh pada penggunaan ragam 3, di mana disajikan 9 tabung reaksi dengan serinya adalah 3 kali 10 ada 3 ya, kemudian 3 kali 1 ada 3, dan 3 kali 0,1 ada 3. Nah, untuk yang 3 kali 10 dia double strength broth. Sedangkan untuk 3 kali 1 dan 3 kali 0,1 dia menggunakan media lattice broth-nya single strength broth. Kemudian diinkubasi selama 2 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Caranya itu adalah, ini adalah merupakan prosedur kerja ya, di mana LB atau media LB itu dibuat dengan cara ditimbang 13 gram kemudian ditambahkan aquades 1 liter, kemudian dimasak sampai dia mendidih, kemudian disterilkan, jadilah. Nah, untuk ragam 3 dengan serinya itu adalah 3 kali 10, kemudian 3 kali 1, dan 3 kali 0,1. Saya jelaskan,
yang tadi yang di sini sudah saja 3 kali 10 dia double strength, kemudian 3 kali 1 itu single strength, dan 3 kali 0,1 dia single strength juga. Jadi siapkan 9 tabung reaksi yang sudah disterilisasi. Sebelum disterilisasi, tabung reaksi tersebut dimasukkan tabung durham, 1 tabung durham dan satu tabung durham dan 1 tabung reaksi. Kemudian dimasukkan medianya terlebih dahulu. Untuk media yang seri 3 kali 10 cara pembuatannya itu adalah karena dia double strength, dia dikali 2 dikali dengan kebutuhannya, itu dia dalam 1 tabung reaksi dia membutuhkan medianya adalah 5 mili ya, 5 mili dikali 3, 5 dikali 3, kemudian bukan 2 ya, ini nanti dulu. Jadi membutuhkan 5 mili dan 5 mili setiap tabung reaksi. Jadi 5 mili dikali 3 tabung reaksi adalah 15 mili yang dibutuhkan. Ya, kalau 15 mili tabung reaksi media yang digunakan, karena dia dalam keadaan pemanasan, takut dia ada penguapan, jadi perhitungannya karena dia double strength, sehingga kita setarakan dia sama saja seperti 20 mili. Insert dulu, kita setarakan. Kita masukkan simbol setaranya. Nggak ada simbol. Ya, ini setarakan. Saya nggak baca ini setaranya. Berarti tulis aja dia kurang lebih yang dibutuhkan adalah DS yang dibutuhkan dalam setiap perlakuan itu adalah 20 mili. Oke. Jadi cara perhitungannya adalah karena dia 13 gram dibagi dengan 1000, karena yang dibutuhkan 20 mili ya, 1000 mili 13 DS sama dengan 13 gram dibagi dengan 1000 mili dikali, karena dia membutuhkan 20 mili karena sifatnya double strength berarti dia dikali 2 seperti itu, sehingga didapatkan adalah lactose broth yang dibutuhkan adalah 0,52 gram. Jadi untuk ragam 3 kali 10 caranya terlebih dahulu timbang 0,52 gram lactose broth, kemudian tambahkan 20 ml Aquades. Kemudian dipanaskan sampai dia mendidih, baru disterilkan, jadilah dia media lactose broth double strength. Kemudian untuk pembuatan lactose broth single strength, LBSS itu digunakan pada seri 3 kali 1 dan 3 kali 0,1. Jadi kalau yang 3 kali 1 dia membutuhkan medianya adalah 9 mili media yang dibutuhkan dikali dengan 3.
Ya, sama dengan 27